Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naninda Swatuna Hasanah dengan NPM 521041126. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah AAP kelompok 3. Saya sudah mempunyai file contoh untuk saya jadikan sebagai contoh untuk mengerjakan soal UTS. Nah, soal yang pertama kita disuruh untuk mengubah spasi menjadi 1,4 untuk semua isi dokumen. Caranya kita Ctrl A untuk mengeblok semua isi dokumen, terus kita masuk pada home, masuk pada line and paragraph spacing, kita klik line spacing option. Nah, pada bagian sini kita tuliskan 1,4, terus kita klik OK. Nah, spasinya sudah berubah menjadi 1,4. Selanjutnya, soal kedua, mengubah orientasi pada halaman ketiga menjadi landscape. Nah, kita cari terlebih dahulu halaman ketiga. Nah, ini adalah halaman ketiga. Caranya kita tinggal blok terlebih dahulu, isi dari halaman ketiga. Terus kita pilih layout. Kita pilih bagian page tab. Kita klik bagian ini. Pada orientasi kita pilih landscape. Nah, pastikan apply itu ini selected section ya. Terus kita klik OK. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah hanya file halaman ketiga yang menjadi landscape. Nah, hanya halaman ketiga yang menjadi landscape. Nah, selanjutnya nomor 3. Kita disuruh untuk mengubah spasi pada 2 paragraf terakhir halaman menjadi 14 PT. Nah, kita cari 2 paragraf terakhir. Nah, ini paragraf terakhirnya kita blok terlebih dahulu. Nah, pada bagian layout, terus pada bagian after ini, kita tuliskan menjadi 14 PT. 14 PT. Nah, jarak spasi antara paragraf 1 yang atas ini sama yang kedua ini adalah 14 PT. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menghapus semua header, footer, dan watermark yang ada di dalam dokumen, tetapi jangan sampai menghapus isi dari dokumen. Nah, kita bisa pilih file, menu file, kita pilih info. Pada bagian inspect dokumen, kita klik check for issue. Terus, inspect dokumen kita klik yes. Kita klik inspect. Nah, kita cari yang bagian header, footer, and watermark. Kita remove all. Nah, terus kita close terlebih dahulu. Kita pastikan header dan footer sama watermark sudah terhapus pada dokumen kita. Nah, sudah tidak ada ya. Soal selanjutnya, kita disuruh menjelaskan mengenai bagaimana manage table, create dan modify tabel. Nah, kita disuruh untuk membuat tabel. Membuat tabelnya kita bisa masuk pada menu insert. Oh, salah. Masuk pada menu insert. Sebentar, not responding. Bagian tabel ini kita bisa klik untuk membuat tabel. Nah, kita bisa membuat tabel pada bagian langsung seperti ini, atau bisa langsung ke insert tabel. Kita klik. Kita contohkan ini bagian kolomnya 5, dan ini number of row-nya saya contohkan 3. Nah, untuk auto fit behavior ini, visit kolom ini bisa diatur sesuai kita. Kalau misalkan kita auto, jadi ukuran tabelnya menyesuaikan halaman
lembar kerja file kita. Terus kalau misal auto fit content, ini tabelnya menyesuaikan dengan tulisan yang kita akan masukkan ke dalam tabel. Kalau auto fit to Windows sama seperti visit column with auto, sama kayak tabelnya itu menyesuaikan dengan lebar atau menyesuaikan halaman kita lah. Terus saya pilih auto saja untuk mencontohkan, kita klik OK. Nah, untuk memodify tabel ini, kita akan muncul dua menu baru, yaitu tabel desain dan layout. Nah, di sini gunanya untuk memodify tabel kita. Nah, misalnya kita klik terlebih dahulu, pada file menu layout, di sini ada untuk draw tabel. Di sini gunanya untuk menambahkan, bisa menambahkan kayak seperti ini. Terus eraser ini gunanya untuk menghapus. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini. Kalau untuk delete ini digunakan untuk menghapus, misal kita ingin menghapus sel, untuk menghapus kolomnya, ingin menghapus rounds-nya, ingin menghapus tabelnya, juga bisa melewati menu delete ini. Untuk insert above ini digunakan untuk menambahkan rounds, tapi di bagian menambahkannya pada bagian atas. Kita contohkan. Nah, di atas ini adalah tambahannya tadi. Kalau misalkan insert below ini adalah menambahkan rows pada bagian ke bawah. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Terus kalau insert left ini digunakan untuk menambahkan kolom ke kiri. Nah, kolom ke kiri ditambahkan. Kalau insert right ini menambahkan kolom, tetapi menambahkannya tuh ke kiri, ke kanan, ke kanan. Kita contohkan. Nah, ini tadi kan kalau left ada bagian sini, ditambahkannya bagian sini. Kalau insert right, ini ditambahkannya pada bagian kanannya. Gitu. Terus selanjutnya, kalau merger center ini digunakan untuk menggabungkan selnya. Kita blok terlebih dahulu dua selnya, terus kita bisa merger cell gini. Seperti itu ya. Sama di sini juga bisa merger cell. Nah, kalau misalkan split cell ini digunakan untuk menambahkan, misal satu selnya bisa ditambahkan dua sel. Misal kita blok pada sel ini, kita klik split cell, terus kita klik OK. Nah, ada bagian duanya. Satu selnya menjadi dua sel. Kalau bagian split table ini digunakan untuk memisahkan tabel. Kita contohkan klik split tabel. Kita blok terlebih dahulu, terus kita pilih layout, terus kita split tabel. Kita misalkan di sini saja. Klik layout, terus kita split tabel. Nah, tabelnya akan terpisah menjadi dua bagian kalau ingin split tabel. Nah, kita juga bisa mengatur dari tinggi tinggi tabel kita. Misalkan pada bagian sini kita ingin mengganti tingginya menjadi 1. Kita bisa ubah dengan kita ketikkan 1. Terus kita lihat. Nah, begini hasilnya. Terus misal pada bagian sini juga ada alignment. Alignment ini kayak mengatur posisi teksnya untuk berada di bagian kiri tapi bagian atas, bagian kiri tapi bagian tengah, bagian kiri tapi bagian bawah, dan ada sebagainya. Kita contohkan masukkan teksnya terlebih dahulu.
Prodi. Nah, ini saya contohkan, saya gabungkan margin cell saja. Atau bisa kita klik itu, yang ini bagian eraser. Nah, kita tinggal hapuskan saja. Nah, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah teksnya, ya merapikan bagian teks ini supaya kita pilih bagian tengah. Kita bisa klik. Nah, ini sudah berada pada bagian tengah, juga pada posisinya juga pada bagian tengah. Nah, kita ingin mengeblok, terus kita ingin jadikan tebal tulisannya. Kita bisa masuk ke home, terus bisa klik bold ini, atau bisa Ctrl B ya. Nah, selanjutnya pada bagian tabel design, ini juga ada tabel style. Nah, tabel style ini adalah kayak style tabelnya, supaya lebih menarik gitu tabelnya. Kita bisa pilih seperti ini, atau bisa menyesuaikan keinginan kita. Juga bisa kayak buat sendiri, misal saya ingin mengubah judulnya saja yang ada warnanya, kita bisa saja kita tinggal ngeblok bagian judulnya, terus kita masuk pada tabel desain, pada shading ini kita pilih warna yang keinginan kita, ingin diwarnai apa atau ingin seperti apa. Nah, kita bisa mengubahnya. Selanjutnya, ini dia adalah jika ingin mengubah warna judulnya saja. Kalau misal ingin ininya pada bagian baris kedua, 3, 4, 5, ingin menyesuaikan kayak judul, juga bisa kita blok terlebih dahulu. Terus kita masuk pada layout, terus kita ganti height-nya menjadi 1, ya, sama kayak tadi judulnya, 1 cm, terus kita coba lihat. Nah, ini dia. Terus juga bisa mengubah tabel ini menjadi teks. Misalkan saya tulis namanya Naninda. Kita coba isikan untuk menyontohkan cara mengubah tabel menjadi kita tinggal blok, atau bisa diklik di sini pada bagian sini, terus kita pilih layout. Nah, pada bagian data ini ada convert to text. Kita bisa klik untuk mengubah teksnya menjadi mengubah tabelnya menjadi teks. Kita klik OK. Nah, ini mengubah tabel yang tadi menjadi teks. Nah, itu dia. Nah, jika saya mempunyai contoh tulisan, ingin saya jadikan tabel. Nah, caranya juga bisa untuk pada Word-nya juga bisa kita ubah, kita blok terlebih dahulu. Terus kita masuk pada insert. Pada insert, terus kita masuk pada bagian tabel, terus kita klik convert to text table. Nah, kita klik. Kita menyesuaikan saja ya, terus kita klik OK. Nah, sudah mengubah menjadi tabel teks menjadi tabel. Nah, kita ingin mengubah stylenya, kita bisa masuk ke tabel desain, terus kita bisa pilih deh sesuai keinginan kita. Nah, itu dia tugas UTS mata kuliah AAP. Apabila ada salah-salah kata atau kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.